Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di apa kemarin namanya? Podcast Tetua. Tiba-tiba ganti, tiba-tiba ganti, tiba-tiba ganti, tiba-tiba ganti podcast Tetua sekarang. Jadi Baby Rex nyaranin untuk ganti nama sekarang. Sekarang kita ganti nama ke para tetua, para tetua. Welcome teman-temanku, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Bukan kita sih, hari ini aku podcast sendiri teman-teman, karena aku yang ketiduran. Sebenarnya teman-teman yang lainnya tuh udah apa namanya? Udah podcast, udah ngobrolin soal One Piece, udah ngobrolin soal chapter terbaru. Tapi aku ketiduran dan aku dikasih skrip. Tadi pagi aku WA Rex, maaf Rex, aku ketiduran. Terus ya udah Mas, teks skripnya aja gitu-gitulah intinya. Jadi apa kabar teman-temanku semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga hari kalian menyenangkan, semenyenangkannya One Piece ya teman-teman ya. Aku juga belum baca chapter terbaru ada apa aja. Aku cuma lihat bukan beberapa spoiler, lebih tepatnya gambar-gambar dari nakama-nakama kita kayak Baby Rex, terus Mas Kakoy, gitu-gitulah. Berseliweran di beranda YouTubeku. Begitu. Tapi aku nggak klik, takut kena spoiler. Jadi ini pure kita bakal baca. Aku belum kena spoiler sama sekali teman-teman. Dan sekarang kita berganti nama menjadi para tetua. Semoga aja nama yang baru ini menjadi sebuah aura baru buat kita semua. Aura yang baru dan lembaran baru juga, karena kita bakal melesat jauh. Anjay, melesat jauh, enggak. Ya, doa semoga. Tapi yang jelas kita bakal dibimbing langsung oleh Mas Rek ya. Mas Rek. Selamat Mas Rek ya. Tapi takutnya aku sendiri tuh sebenarnya ini ya, apa namanya? Sebenarnya takutnya kayak aku sekarang lagi ngejaga pola makan, pola tidur gitu-gitulah. Dan selebihnya tidurku tuh udah teratur banget nih. Setiap harinya. Nah, makanya si podcast ini tuh aku takutnya nggak bisa. Cuman aku nggak janji ya teman-teman ya. Aku usahain aku bisa podcast bareng ngobrolin soal chapter terbaru yang baru rilis di jam sekian. Jam 11 ya. Jam 11 Bali. Oke. Kita let's go. Let's go, kita ke chapter terbaru 1173 dengan judul Generasi Prajurit. Oh, lupa. Chapter terbaru dengan judul Generasi Prajurit. Let's go. Kita ke halaman pertama. Di halaman pertama kita diperlihatkan di sini ada Chopper sama Usopp. Dan Usopp ini lagi mengoleskan madu di hidungnya sebagai umpan untuk menangkap kumbang badak. Welcome. Achlin Ghost, welcome teman-teman ya. Bukan podcast para jomblo ya teman-teman, jompo. Podcast para tetua, podcast jompo. BTW ini aku lagi live juga, jadi buat teman-teman yang dengerinnya replay atau dengerinnya pas audionya doang, sorry banget ya. Tak jelasin dulu. Nah, di sini Usopp lagi menjebak kumbang badak nih. Kita langsung aja ke halaman selanjutnya, teman-teman. Di halaman selanjutnya kita diperlihatkan ada dua kubu nih. Kubu hitam dan kubu putih nih. Jadi di kubu ini ada kubu yang sudah terkena Domi Reverse, kubu hitam, dan di sebelah kiri kita kubu putih ya. Kayak permainan catur, teman-teman. Di sini Dory dan Brogy masih belum sadar dan kita lihat size-nya. Size-nya tuh gede banget. Kemarin kan ada kayak kelihatan size-nya tuh lebih tinggi dari rumah-rumah ya, tapi di sini tuh kayak udah sini lagi-lagi ya soal size tuh emang beda. Kalian coba buka lagi ya teman-teman ya, sambil kalian buka chapter terbarunya One Piece. Di sini tuh size-nya mereka tuh tingginya tuh sama kayak rumah-rumah yang ada di sana. Dan
Kebetulan Jarul juga bersandingan sama mereka, jadi kita bisa lihat perbandingan ukuran dari raksasa yang sudah terkena Domireverse dan raksasa yang belum terkena. Rasanya terkenanya 1 banding 1 ya sama Jarul ya teman-teman ya. Dori dan Brogy, sosok kalian sungguh memilukan. Rencana apa yang kau punya, Ronazuro? Nah, ini rencana Ronazuro. Sebelum itu ada hal yang harus kutanyakan. Apa boleh kalau aku menebas mereka? Nah. Mereka semua adalah anggota kelompok bajak laut prajurit raksasa. Memang keselamatan Tuan Jarul harus diutamakan, tapi mereka adalah para prajurit yang kami hormati. Kalau bisa, aku tidak ingin sampai melukai mereka. Itu Jarul dan Stances ya. Lah, oh mereka masih kenal ya? Oh mereka kena. Oh iya ding. Kayak ini ya, kayak siapa namanya? Kayak Merok ya. Mereka kena tapi mereka masih bisa nyapa, masih tahu gitu. Mereka menyadari keberadaan kita. Jangan sampai terkepung. Ke halaman selanjutnya teman-teman. Hei, apa kalian sudah berhasil menyatukan seluruh bangsa raksasa? Mana mungkin lah, itu kan kita ke halaman selanjutnya. Mustahil juga gak. Habisi saja mereka karena seru. Kesel. Tadi kayak menghormati. Tadi kayak kamu menghormati tadi kayak. Ayo kita ambil jalan memutar dari kedua sisi katanya. Oke Jarul. Nah, di sini kita diperlihatkan Zoro tuh udah kayak kutu ya teman-teman ya, kutu loncat ya. Kita ke ini dulu. Ke Mas Malik dulu. Fans Sanji punya prediksi Zoro bakal kena Domireverse karena jatuh ke bawah, tapi dia kan loncatin monster-monster Domireverse, minimal kena lah dasar fans Sanji. Apa sih Mas Malik? Aku nggak paham sama inimu. Kita lanjut ya. Manusia kerdil itu ada di atas kita. Santoriu. Auhi. Kita ke selanjutnya. Rokudo no Tsuji. Tiar kita. Artinya ya, jurus maut 3 pedang. Persimpangan 6 jalan. Oh, keren juga nih Zoro nih. Kita diperlihatkan Zoro menebas para raksasa-raksasa nih. Ditebas sama Zoro. Terus kita diperlihatkan juga ada Dori dan Brogy di sana yang siap untuk menebas juga si Dori dan Brogy. Di sini kita diperlihatkan ya, kita diperlihatkan bagaimana kekuatan Dori dan Brogy itu bisa saling menebas nih. Kayak mereka udah menahan nih, saling kena nih. Pedang dengan pedang saling kena. Tapi kita juga diperlihatkan bagaimana kekuatan mereka gitu loh. Dengan diperlihatkannya pedang dari mereka yang saling bertabrakan menabrak tubuh mereka masing-masing. Kayak Dori ngenai Brogy, Brogy mengenai Dori nih. Gitu. Dori, Brogy, bos. Terus kita ke halaman selanjutnya, teman-teman. Kita pindah ya. Pagi-pagi ngopi biar bisa. Ini lagi ngobrol-ngobrol nih, teman-teman. Ntar kita lihat lagi, kita baca lagi di live chat. Kita ke halaman selanjutnya. Kita diperlihatkan Brok ya di sini ya. Kemarin kan kita sempat Mas kamu diajak jalan-jalan deh. Kita diperlihatkan kemarin tuh udah di apa namanya? Di dimension sama Mas Kakoy kalau nggak salah. Mas Kakoy nge-mention kalau Brok gak ada nih. Jangan-jangan Brok punya andil atau Brok punya kekuatan atau apalah gitu. Nah, ini Brok ternyata jadi di sini Brok ternyata jadi ulat, teman-teman. Di jalur pohon nomor 8 ya ada Brok di sini.
Yap, balik lagi. Sorry, ada berapa ada sedikit kendala teman-teman. Jadi di sini ada Brock, terus di situ ada Putri Suri. Oh ternyata ini nama dari ini ya, siapa namanya? Gunko ya. Kok ini Putri Suri kan? Hmm. Hush, hush. Aku tahu kalau rasanya itu mustahil, tapi kau begitu mirip dengannya hingga membuatku teringat padanya. Karena itulah aku merasa harus memastikannya sendiri. Ke halaman selanjutnya, teman-teman. Lanjut ya. Sekalipun kau bukan dia, apakah kau adalah keturunannya? Kalau dia memang masih hidup, seharusnya saat ini usianya sekitar 80 tahun. Sosokmu sama sekali tidak berubah sejak terakhir aku melihatmu, karena itulah mustahil aku tidak mengenalmu. Wajah itu, rambut itu yang berwarna biru-biru, kedua bola matamu yang berbeda warna, lalu tanah suci, ditambah kau menyukai musik yang kumainkan. Semua itu menggambarkan dirimu. Kau benar Putih Suri? Kalau kalau jujur kalau jujur sebenarnya aku sangat tidak ingin mengingat dirimu kembali. Kau adalah seorang putri yang telah membunuh ayahnya sendiri, lalu orang yang nyawanya kau renggut itu adalah penyelamat hidupku hingga aku berutang nyawa padanya. Oh, ternyata. Jadi, teman-teman, ternyata si Gunko emang jahat, udah jahat dari lahir gitu. Tapi nggak tahu ya, ini entah entah skemanya mirip sama Loki atau emang pure jahat aja gitu. Tapi kalau emang skemanya kayak Loki sih aku juga nggak masalah gitu. Karena kenalannya bro, kenalannya apa ya, kru SHP gitu. Kenalannya itu kru SHP, boleh baik boleh kayak Loki. Tapi kalau misal misal yang ya itu insinya siapa namanya? Yang nganggep bahwa dia baik itu si Luffy, kayak Luffy tuh apa itu isi apa sih? Ituin sih. Kalau sendiri nggak bisa tanya ya. Kalau sendiri nggak bisa tanya ya. Tapi emang keren ya. Tapi yang kemarin tuh kita sempat ngebahas bahwa, wih Brock jangan-jangan melakukan A, B, C. Ah, yang keren-keren. Di sini jadi ulat, jadi ulat. Brock punya kekuatan, ntar kekuatannya gini, membangkitkan ini, membangkitkan itu, bakal membangkitkan ini, membangkitkan itulah. Lah, jadi ulat. Kita ke halaman selanjutnya, teman-teman. Di halaman selanjutnya kita diperlihatkan bahwa Gunko ya. Gunko, kok apakah ingatanmu mulai kembali? Dia, Brock, cepat lari. What? Baik berarti ya. Baik ya. Di halaman ini sih ya Brock dilepasin. Terus anak-anak juga talinya mengendur gitu. Tali yang mengarahkan anak-anak ke dermaga. Kita ke halaman selanjutnya. Di sini Brock udah lepas dari ikatan Gunko, teman-teman. Gunko, apa yang sudah kau lakukan? Brock, aku hampir saja ikatannya kembali mengencang. Nah, di sini Gunko seolah-olah kita diperlihatkan bahwa kekuatan Im Sama ini ternyata enggak apa ya, enggak sepenuhnya bisa permanen gitu loh. Kayak entah dari ingatan-ingatan sosok yang ada di depannya, entah dari tubuh aslinya menolak untuk menyakiti sosok kenalannya gitu loh. Kayak tubuh aslinya tuh menolak sosok yang disakiti sama gitu loh. Paham gak, Rek? Jadi kekuatan Im Sama tuh nggak pure yang nggak bisa apa ya, nggak bisa dilawan gitu loh. Masih ada celah untuk orang yang terkena terkena kutukan Im Sama atau mark Im Sama atau tanda dari Im Sama ini. Kan bisa dibilang si Gunko ini awet tua ya. Eh, jangan-jangan Im Sama ini Gunko ini udah setara kayak guru saya. Oke, aku nganggapnya gitu. Oke, aku nganggapnya gitu sekarang. Oke, aku nganggapnya gitu.
Jadi ada Holy Knight, ya kan? Ada sebelum Holy Knight kayak Shang, terus Raja Harat. Nah, di tengahnya ini, di tengahnya ini, di tengahnya ini kan yang mid ya, yang mid ini para para apa namanya? Apa namanya itu? Yang abadi Holy Knights ya. Ah, di tengahnya Holy Knights dan di bawahnya ini Gorosei. Kalau dilihat dari bubble chatnya si Brock mengatakan bahwa Gunko ini rambutnya tetap kayak gitu, bisa ada kemungkinan Gunko ini kalau Gunko ini dia dapat kekuatan abadi juga kayak para Gorosei. Tapi abadi dia keren ya, karena Gorosei kan memutih kan rambutnya kan. Gunko ini tetap biru loh. Apa maksudmu tindakanmu barusan? Kenapa kau malah menyuruhku untuk lari? Asal tahu saja, aku ini kemari untuk membalaskan dendamku. Siapa sebenarnya kau ini? Sek. Loh, dirasuki lagi ya? Dia hilang ingatan, hilang nggak itu loh. Terus kita ke halaman selanjutnya. Loh, bro tiba-tiba punya tahap. Di halaman selanjutnya kita perlihatkan Gunko yang menyerang Brock nih. Entah Gunko-nya, entah Im Sama yang mengendalikan ya. Gunko-nya menyerang Brock. Tutup mulutmu. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Gunko? Ah, Im Sama ini berarti. Jalur pohon nomor 8. Usop dan kawan-kawan. Bentar. Orang yang melawan Im Sama adalah Brock. Bentar. Orang yang melawan Im Sama pertama adalah Brock. Ini kan kemarin kan sebenarnya Luffy ya. Luffy kan ya dong. Kalian tahu lah kalau Im Sama ini adalah sosok paling tinggi loh di One Piece ya. Yang punya dunia. Nah, di sini malah Brock gitu. Orang pertama yang melawan Im Sama malah Brock gitu. Gila. Keren juga nih. Jalur pohon ke-8 ya. Nomor 8 Usop dan kawan-kawan. Jadi jalur ini ada juga Usop dan teman-temannya. Tapi terpisah ya Brock ini sama Im Sama. Hore akhirnya lepas juga. Ini pasti berkat kekuatan telekinesisku. Lah. Tapi biasanya bentar, aku ragu loh kata-kata Usop nih ya. Kata-kata Usop nih yang ngomong telekinesis gini-gini tuh kayak seolah-olah dia bakal punya kekuatan itu gitu. Ntar kita baca ya yang ada di live chat ya Mas ya. Barusan ikatannya mengendur, apa sebenarnya yang telah terjadi? Sayang sekali ya. Kekuatannya tuh yang mengendur cuma kekuatan dari Gunko ya. Selain itu enggak. Robin diikat dengan benda yang berbeda. Kita harus mencari cara untuk melepaskannya. Nami, tidak usah pedulikan aku. Kalian cepatlah selamatkan anak-anak. Desa Barat berada cukup jauh dari sini. Aku bahkan tidak yakin Ange yang sudah pergi sejak tadi pun bisa tiba di sana tepat waktu. Nami, itu Sanji. Nah, di panel ini kita diperlihatkan bahwa ternyata kan ikatannya beda ya. Berarti aku menganggapnya bahwa ada kemungkinan Robin ini mempunyai tugas sendiri gitu loh. Kayak udah Sensei udah nyiapin si Robin untuk sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu. Kita ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya kita diperlihatkan di jalur pohon 08 masih tetap sama, jalur yang sama. Di sini kita diperlihatkan ini ya yang mengawal ya si Summer. Terus bejah sebentar lagi kita akan sampai di garis finish. Kau ini salah satu iblis yang tadi dibilang oleh Tuan Jarul ya. Awas saja, kau pasti akan kena batunya. Penduduk Elbaf itu sangat kuat loh katanya. Dengar ya, kami ini justru ingin memanfaatkan
mereka karena sudah tahu seberapa kuat mereka. Ngomong-ngomong, kok ini anaknya Gaban ya? Diam kau, cepat lepaskan tali berduri ini dari tubuh kami, anaknya Gaban. Sambil ketawa. Iya Zal, benar. Ini sekalian ya, ada Rizal Rek. Jadi Rizal ngasih tahu bahwa em Gunko tuh masih di usia yang Brok temui ya. Terus kita ada dari Mas Malik nih. Nah, kemungkinan Im sama suka sama Gunko karena parasnya ingetin dia kayak Lily. Mungkin bisa juga. Kemungkinan Gunko itu saudara dari kerajaan Alabasta. Bisa juga. Jangan diremehin Brok Mas Rama. Gitu-gitu dia kakek-kakek. Ya. Apakah Brok akan jadi Domi Reverse juga? Semua kena Domi Reverse. Kalau tetap muda kayaknya bukan karena efek Domi Reverse Mas Rizal. Tapi karena dia punya tampilan masa depan yang baik, contoh Saki atau SBS yang pernah dijelasin sama Oda. Ada nasib baik dan nasib buruk. Itu menurut saya ya Mas Rizal. Tapi kalau menurutku kekuatan dari Im sama lah. Kekuatan yang dikasih Im sama. Spesial untuk Gunku gitu loh. Oke, lanjut. Kita lanjut percakapannya siapa ini namanya? Si Summer sama anaknya Gaban sama calon. Ya benar, cepat lepaskan. Kalau bertarung yang adil dong. Minta bertarung. Tapi semuanya sudah terlambat. Lihatlah, pelabuhan dan kapalnya sudah terlihat. Ucapkan selamat tinggal pada kampung halaman kalian karena kalian tidak akan bisa pulang lagi. Gitu banget sama anak-anak. Aku tidak akan bisa bertemu lagi dengan ayah dan ibu. No. Halo Sang Maha Agung. Sebentar lagi kita akan berhasil menyelesaikan misi ini. Ini telepon ke Im sama maksudnya ya. Halo Sang Maha Agung nih. Kita ke halaman selanjutnya. Lah, ada ini, ada siapa? Jinny ya? Jinny ya? Ada Jinny, ibunya ini di panel bawah kanan nih. Ih, udah sih itu kalau bikin bikin karakter mirip-mirip emang. Kalau bisa aku ingin segera meninggalkan tempat ini. Apakah kita masih punya urusan lain di sini? Telepon Im sama ya. Calon, Sylvia, Olaf, ding. Hey, apa yang dilakukan para monster MMA itu? Seharusnya mereka bertugas menghentikan orang-orang itu kan. Mama, ibu, itu ibu kita. Ada paman Oimu. Wah, ini benar-benar pengen menyelamatkan para bocil ini ya. Kayak tim penyelamat ya. Ini tim penyelamatnya. Awas di atas kalian. Tiba-tiba ada Nika. Waduh, waduh, waduh. Sang dewa penghancur Nika. Di halaman selanjutnya, teman-teman. Dasar, jangan remehkan kami. Kau itu sama sekali bukan Nika, katanya. Asal tahu saja, kami ini masih generasi prajurit tahu. Dang dong. Diajar sama ibunya calon, Nikanya ngamuk, tusuk. Anak-anak itu ada di sana. Kalau dari sini sepertinya lari pun tidak akan sempat. Nah. Di halaman selanjutnya, teman-teman. Kalian tahu yang dilakukan nih? Bersiaplah Goldberg. Nah, ini kekuatan ya di halaman ini ya, teman-teman ya. Halaman di mana Goldberg sama Replay ya. Replay ya. Bukan Replay. Siapa namanya? Siapa krunya satunya ini, krunya dari Hajirudin, lupa lagi rek. Nih, krunya Hajirudin mengeluarkan kekuatan yang dimana kekuatan ini sering dipakai sama Dori dan Brogy ya. Kombinasi nih. Tunggu, tolong ikut serentak aku juga. Tunggulah adikku, aku pasti akan segera menyelamatkanmu. Sanso, 3 jenderal. Berarti bisa dipakai 3 orang nih.
bisa dipakai 3 orang. Kalau bentar. Ini kalau semua kru, bukan kru ya, kalau semua para para apa namanya? Penduduk Elbaf serentak pakai kekuatan ini tuh jadi apa ya kira-kira ya? Gouko, pengguncang negeri. Kita ke halaman selanjutnya. Actually ini halaman terakhir ya. Jadi di sini kita diperlihatkan si Nika palsu ini terhempas mengenai kapal yang ada di armada, teman-teman. Sebuah perkembangan tak terduga dalam permainan yang mereka lakukan. Kapalnya tenggelam. Ih, keren ya. Ih, keren. Chapter kali ini cukup keren ya. Cukup keren tapi cukup singkat juga ternyata. Oke, kita lanjut teman-teman, kita lanjut sambil baca-baca nih. Oke, kita lanjut dari Mas Malik ya. Jadi kenapa Gunko masih awet muda ya? Karena nasib masa depan dia. Oh, itu yang tadi ya. Soalnya malam itu ada perdebatan Mas Rama karena Garling dan Sommer kenapa mereka menua padahal mereka ada Domi Reverse juga. Garling, Sommer. Kapan mereka kena Domi Reverse? Nggak ada kena Domi Reverse mereka. Makanya masih spekulasi kita aja. Nah, kenapa Garling dan Sommer bisa menua walaupun ada Domi Reverse? Itu karena mereka pola hidupnya buruk. Sumpah. Aku jelasin ya teman-teman. Bukan Domi Reverse. Domi Reverse tuh kekuatan Im sama yang ngubah orang di sekitarnya menjadi iblis. Itu Domi Reverse Im sama. Nah, sedangkan Sommer, Garling, Gunko, Sheng, Raja Harat, terus em, para guru saya, mereka tuh terkena mark atau tanda yang Im sama buat untuk mereka. Jadi ada beberapa tanda kayak tanda perjanjian. Jadi ada pertanda yang kayak tanda tanda laut dangkal, laut tengah sama laut dalam kan. Nah, ketika tanda ini tuh berbeda-berbeda. Nah, tanda pertama ini tanda laut dangkal. Aku jelasin lagi ya. Laut dangkal nih intinya mereka tuh bisa dikendalikan Im sama tapi dengan jarak tertentu. Mereka tidak mendapatkan kekuatan kayak ya nggak dapat kekuatan apa-apa, cuman Im sama bisa mengendalikan tapi dengan jarak yang tertentu. Makanya ketika si Sheng mutusin satu tangan atau satu lengannya itu, Sheng nggak nggak apa namanya nggak tumbuh lagi tangannya karena emang Sheng ini cuman di laut dangkal. Nah, sedangkan laut tengah ini ketika pertama kali Im sama ngasih, kita diperlihatkannya dengan cara dijelaskannya dengan cara kita melihat dari si Raja Harat. Nah, Raja Harat ini termasuk terkena di laut tengah mungkin ya, sama dengan kayak yang dipakai orang-orang lainnya atau para Holy Knights lainnya. Laut tengah ini para Holy Knights ya, mereka tuh punya kekuatan bisa dikendalikan Im sama, itu aja, tapi tidak dengan umur yang panjang. Karena kita lihat dari mudanya sorry si siapa namanya, si Garling ya. Nah, mudanya si Garling waktu Garling ikut kompetisi yang ada di God Valley itu kan waktu mudanya Garling. Sedangkan sekarang tuh waktu tuanya Garling baru diangkat menjadi guru saya atau mendapatkan perjanjian Laut Tengah. Sedangkan Gunko, aku menganggap bahwa Gunko ini punya kemungkinan dia diistimewakan sama Istama untuk mengurus Im sama. Karena kalau kita lihat tuh kemarin Im sama waktu pertama kali sebelum Gunko diperkenalkan, ada sosok yang menjadi asisten pribadinya Im sama. Seolah-olah Im sama tuh punya asisten pribadi yang bukan Gorosei, tapi yang mengabdi ke Im sama.
dan ketemu langsung sama Im Sama, yaitu Gunko. Ya, itu sih spekulasiku sih. Nah, di chapter kali ini yang menarik itu adalah serangan dari para raksasa ini. Nah, kita kan sering melihat serangan ini. Ya, walaupun cuman ada yang menggunakan cuman siapa namanya? Yang menggunakan cuma Dori dan Brogy. Nah, sedangkan ini yang menggunakan para anak buah dari si Hajirudin, para raksasa generasi terbaru lah. Nah, di sini yang aku lihat adalah menariknya, yang tadinya aku mengira bahwa cuman bisa dilakukan dengan 2 orang, ternyata bisa dilakukan dengan 3 sekaligus. Nah, ada kemungkinan kalau serangan ini bisa dilakukan bareng-bareng, nggak cuma 3, mungkin 4, 5, 6. Kalau misal serangan ini bisa dilakukan serentak dengan menggunakan orang-orang yang ada di Elbaf ini, yang mungkin orang-orang yang sudah mempelajari teknik ini ya, orang-orang yang ada di generasi generasi ini ya, generasi prajurit ya, bukan anak bocil-bocil ini ya, generasi baru ini ya, generasi prajurit ini bisa dibilang ini adalah apa ya, senjata senjata hebat dari mereka gitu lah. Keren nih kalau beneran bisa terjadi ya. Terus ada juga soal Usop. Usop ngomong kalau dia bisa telekinesis. Mampus. Kalau beneran Usop bisa telekinesis, kata-kata Usop tuh, kata-kata adalah doa tuh Usop, Rek. Beneran. Kata-kata adalah doa tuh Usop. Ya kalau Usop bisa menggunakan telekinesis beneran, kebayang nggak palunya? Palunya Tori masih sorry banget masih aja. Tapi emang seru gitu loh kalau misal Usopp tuh punya kekuatan, ya kekuatan kekuatan palunya yang ada palunya si Loki. Tapi terlepas dari palunya Loki, kalau punya kekuatan lain yang ada di Elbaf pun aku setuju gitu. Telekinesis tuh cukup menarik Usopp punya telekinesis ya. Cukup menarik Usopp punya telekinesis. Lanjut. Lanjut, yang menarik ada pertarungan antara Brock dan Gunko ya. Gunko, Brock dan Im sama. Gunko lagi melawan ingatannya untuk mengingat lagi masa lalu dengan Brock. Im sama yang lagi melawan Brock sekaligus melawan Gunko yang mengingat masa lalunya. Sedangkan Brock ini melawan Im sama gitu. Brock melawan Im sama. Satu kejadian yang nggak pernah aku bayangkan. Orang pertama yang melawan Im sama yaitu Brock gitu. Brock. Ya Brock tua. Brock udah mungkin setua Gunko yang sekarang 80 tahunan gitu, 100 mungkin. Usia Brock tuh berapa? Umur Brock coba kita cek ya. Brock Lesnar. 90 tahun. 90 tahun Brock. Brock udah 90 tahun adik-adik. Ih, keren juga ya. Brock di umur 90 tahun melawan Im sama. Face to face melawan Im sama. Ya walaupun ini pakai tubuhnya siapa namanya? Tubuhnya Gunko, tapi Gunko mendapatkan kekuatan yang Im sama punya gitu loh. Kalau kemarin kita lihat kekuatan dari Raja Harlat yang biasa-biasa aja, kekuatan cuman apa namanya? Kekuatan yang cuman memulihkan kekuatan pemulih ya. Kekuatan abadi lah. Nah, sedangkan si Im sama yang masuk ke Gunko ini adalah versi yang next levelnya dari Raja Harlat nih. Apa yang bakal dilakukan Brock gitu? Apakah dia bakal menggunakan senjata utama dia yaitu gitar dia? Keren juga ya. Ada lagi yang menarik. Ah, ini lagi.
Soal Zoro yang bakal kena Domi Reverse, kayaknya nggak bakal kena Domi Reverse ada Zoro. Ada kemungkinan iya Zoro kena Domi Reverse. Tapi kena Domi Reverse pun di antara mereka tuh kayak enggak ya, apalagi loncat ya kan. Ini tuh di atas, bener kata Mas Malik. Ini tuh Zoro lagi di atas, lagi meloncat. Kalau ini Zoro lagi di bawah ya. Ini ada kemungkinan Zoro bisa terkena, tapi harapanku sih nggak bakal terkena Domi Reverse ya. Harapanku sih nggak bakal terkena Domi Reverse ya. Tapi terkena pun jadi label yang bagus gitu loh. Kan Zoro tuh dilabeli sebagai Raja Neraka. Nah, apakah sekarang waktunya pembuktian Zoro bahwa dia adalah benar-benar Raja Neraka yang bisa mengendalikan para army ini ya, para army pasukan-pasukan dari neraka ini yang telah terkena Domi Reverse ini, Zoro yang bisa mengendalikan gitu loh. Itu sih bakal menjadi title yang bener gitu loh. Nggak cuman title yang Zoro klaim gitu, aku adalah Raja Neraka gitu. Tapi title yang bener gitu, title yang asli, dia adalah Raja Neraka. Kalau misal Zoro beneran bisa mengendalikan para orang-orang ini gitu, orang-orang dari Elbaf yang sudah terkena Domi Reverse. Sebenarnya nggak ada yang bisa dikomentari ya, nggak ada lagi sih, nggak ada teori lagi. Next chapternya nggak libur teman-teman. Ya udah sih nggak libur terus, saya ngejar tayang banget. Tapi overall ceritanya bagus. Ceritanya bagus. Nggak ada yang bakal dikomentari ini jelek itu jelek, enggak kayak. Nggak ada. Cuman komentarku cuman ini aja. Yang kemarin size-nya ya biasa lah udah sih kalau ngomongin soal size, soal tubuh gitu, soal bentuk atau ukuran gitu, udah sih emang agak ngaco teman-teman. Tapi di sini kita udah dijelasin lah, udah diliatin lah kalau ternyata size-nya tuh emang nggak beda jauh sama Jarul teman-teman gitu. Jadi berarti size-nya juga sama, mirip-mirip sama Loki atau mirip-mirip sama si Raja Harald, mirip-mirip ras raksasa kuno. Iya itu yang aku mau sebut. Oke. Nggak ada lagi ya yang mau dibahas ya. Mungkin itu aja buat podcast kali ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton atau dengerin sampai akhir. Thank you buat teman-teman semuanya. Jadi thank you buat teman-teman semuanya. Apa nih ada masuk farm? Kapan ya membership? Nggak bakal habis membershipnya mas. Lanjut terus. Buat teman-teman yang belum join membership silahkan join membership untuk mendukung podcast kita ya. Nama saya Rawat tuh kan? Bye bye teman-teman.